dosen STPK Santi Yakubus Merauke sebagai dosen kemudi UPG BEP 1 tahun 2025. Salam sejahtera buat kita semua. Saya bernama Leonardus Nalsa, SAG, sebagai guru agama Katolik di SMA Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Materi yang saya ajar hari ini adalah materi manusia makhluk pribadi. Berjumpa kembali dalam pelajaran kita pada sore ini. Kita belajar topik. Kali ini kita belajar tentang manusia sebagai makhluk pribadi. Manusia sebagai makhluk pribadi. Sebelum kita memulai, mari kita selanjutnya kita berbuka dengan doa. Saya di sini adalah kita belajar tentang agama Katolik. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan atas seluruh rahmat yang Kau berikan kepada kami sebagai guru dan juga sebagai anak-anak yang Kau hadirkan di sini untuk mengikuti materi pelajaran pada hari ini, pada sore ini. Sampai dengan selesai nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Maka saat ini kami mohon tunjuklah daya dengan Roh Kudus-Mu agar anak-anak ini membuka hati dan menerima pelajaran untuk menghidupkan pribadi, keluarga, gereja, nusa dan bangsa. Apa inilah yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sudah siap? Mari kita belajar dalam manusia. Manusia sebagai makhluk pribadi. Makhluk pribadi itu kita adalah manusia yang betul-betul berasal dari Allah dan datang sebagai manusia yang pribadi. Manusia yang pribadi itu adik atau kakak atau saudara, kembar satu kali kembar tapi dia beda semua. Kembar, dia manusia yang pribadi, kembar. Maka itu anak-anak, kita mulai dengan dari setiap manusia memiliki keunikan, martabat dan juga peran yang khas dalam kehidupan. Dalam pandangan iman Katolik, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu Imago Dei, yang artinya menjadikannya sebagai makhluk pribadi yang unik atau yang menjalin relasi dengan Allah serta sesama manusia. Allah itu manusia, setiap manusia itu memiliki keunikan. Uniknya itu apa? Itu berbeda-beda. Laki-laki itu dia punya uniknya khusus. Laki-laki keunikannya dia khusus. Dia orang khusus. Perempuan juga dia orang khusus. Perempuan itu keunikannya beda. Katolik itu manusia diciptakan menurut gambar, sederhana, serupa, secitra, segambar. Tapi dia adalah makhluk yang unik, berbeda. Setiap manusia itu beda, memiliki yang beda-beda. Maka itu mari kita lanjutkan dengan yang berikut adalah hakikat manusia sebagai makhluk pribadi. Yang pertama, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah
dalam kita lihat coba satu kejadian 1 ayat ya, bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27 itu dia. Manusia itu diciptakan dari tanah dan jadikan dia masukkan nafas, lalu dia ditiduri. Setelah itu laki-laki saja. Allah berpikir-pikir tidak bisa. Dia saja tidak mungkin ini. Jadi dia ciptakannya, kasih tidur Adam, yang artinya itu telanjang. Adam itu orang telanjang kan. Dia diciptakan dari tanah. Lalu dari tanah dia diciptakannya laki-laki. Lalu dia Allah melihat yang itu tidak baik. Kalau dia saja, tidak mungkin dunia yang saya ciptakan ini, tidak mungkin dia akan kelola. Maka harus menciptakannya satu perempuan, yaitu sebagai penolong untuk membangun dunia. Maka itu dia dikasih tidur, lalu dia ada ambil tulang rusuk dari laki-laki, lalu diciptakannya perempuan, lalu dia tempatkan dia di sampingnya dan dia kasih bangun. Adam bangun. Dia di samping, lalu Adam bilang, inilah tulang dari tulangku dan inilah daging dari daging. Itu dia perempuan. Tidak bergantian atau tidak tergantikan. Tidak bisa ganti perempuan. Dan juga sebaliknya, perempuan pun kita tidak bisa ganti dia. Dan muka saudara, adik, kakak, kandung atau kembar, muka tidak bisa ganti. Tidak bisa. Karena sudah disetting serupa oleh Allah untuk mengirim anak-anak datang ke dunia beda. Semua akan dia beda. Uniknya beda. Dia memang bukannya begitu. Dia jelek, tapi dia memang begitu Allah kita. Dia bagus, cantik, ganteng. Nah itu sudah. Itu dia punya kekhususan, kepribadian, keunikan. Yang ketiga, memiliki kehendak bebas. Jadi kita Allah memberikan kita bebas. Kita dibebaskan oleh Allah untuk semakin berkembang, semakin hari semakin besar, untuk menentukan kita punya nasibnya sendiri. Itu bebas, diberikan bebas. Oh, hari ini tamat sekolah kami yang misalnya, kami guru tuntut. Ya, anak-anak SMA Negeri 1, Oksibil. Misalnya saya sebagai guru agama, saya punya anak-anak tuntut supaya mereka pergi ke Katolik, sekolah jurusan Katolik, untuk datang kembali mengajar agama. Tidak bisa. Tidak bisa paksakan itu. Harus bebas memilih. Sesuai dengan kasih dan karunia yang diberikan oleh Allah. Itu karunia itu berbeda. Kau pilih jurusan ini berarti itu sesuai dengan kehendak yang terjadi. Dia yang pilih, bukan kamu yang pilih. Dan Allah bilang, bukan kamu yang memilihku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita jalan menurut yang Allah kehendaki. Itu yang berikut, yang keempat. Makhluk sosial dan rasional. Makhluk sosial itu kita harus saling mengasihi, saling membantu, saling mencintai, dan saling menjaga. Saling memberikan. Sosial itu adalah kita makhluk yang diciptakan demikian dan dia dikasih bebas untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, saling memberikan, dan saling melengkapi. Itu yang berikut. Dimensi pribadi manusia itu dimensi yang fisik, jasmani, dimensi fisik, mental, dan juga emosional. Itu dimensi fisik tubuh manusia
adalah bagian dari ciptaan Tuhan Allah dan tempat berdiamnya atau tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah. Tubuh ini dia menciptakan daging semua. Tapi di dalam otak, di dalam pikiran, dan di dalam hati, nafas ini adalah Allah yang berdiam diri melalui nafas. Maka itu fisik itu kekuatan. Fisik itu adalah kekuatan. Berbeda fisik kita. Laki-laki fisiknya beda dengan perempuan. Perempuan itu tidak bisa kita suruh dia angkat meja besar itu. Tidak bisa. Karena fisiknya berbeda semua. Sedangkan kalau kita coba dimensi apa itu mental itu adalah sesuatu hal yang kita harus menahan diri. Misalnya tantangan. Misalnya kau diajak, kau itu harus ada sesuai dengan masalah. Berpikir masalah. Saya ini masalah apa? Dia tantang saya. Kita harus tahan mental, emosional. Ya, misalnya dia teman bilang, kau salah. Kalau benar kau salah, maka harus tahan. Kalau benar tidak salah, maka tanya dia, teman saya salah apa? Kalau memang salah, maka oke. Kita mengalah, lalu duduk bersama dan menyelesaikan secara iman, secara kasih, dan juga secara supaya harapan itu akan baik-baik semua. Yang berikut, berdoa menjalin hubungan dengan Allah. Berdoa menjalin hubungan dengan Allah menjadi dasar bagi manusia untuk mencari makna hidup dan kebenaran adalah minta doa. Minta dulu. Kita kalau diam-diam tanpa minta sesuatu dari Allah, karena Dia yang ciptakan kita, Dia yang mengirim, dan tujuannya untuk mengelola dunia ini melalui perbuatan, melalui akal kita, melalui pikiran kita untuk mengelola. Yang Dia minta adalah, kalau keliru, datanglah kepadaku supaya aku memberikan yang terbaik, yaitu melalui doa. Kalau tidak berdoa baru kerja, hasilnya akan nihil. Nanti tidak akan dapat juga. Ya toh, berdoa dulu lah. Sebelum ujian harus berdoa. Sebelum mulai semester atau tulis harus. Tuhan terima kasih, tolong saya mau tulis. Begitu saja, tidak usah. Jangan panjang-panjang, berdoa panjang-panjang percuma saja, tidak usah. Dalam iman Katolik memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia dan untuk hidup dalam kasih, memiliki martabat yang tak bernilai, dan juga diarahkan kepada hidup kekal bersama Allah. Dalam pandangan ini membentuk cara gereja mendidik, memperlakukan sesama manusia tidak bergantung pada status sosial atau kemampuan. Dari martabat manusia itu diciptakannya, dia bersumber dari penciptaannya oleh Allah dan panggilannya untuk bersatu dengan Dia. Maka itu martabat manusia bersumber dari penciptaannya. Jadi dia diciptakan, manusia itu diciptakan martabatnya berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang ada. Maksudnya begitu. Kita diciptakan martabatnya lebih tinggi dari makhluk yang lain. Misalnya, kau punya babi, orang bunuh menuju
kesempurnaan dalam kasih. Setiap pribadi dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama secara total. Itu namanya yang disingkat menjadi iman. Iman itu suatu martabat, suatu hati, suatu hal. Jadi iman itu adalah sesuatu yang harus sudah tertanam dalam setiap manusia sejak dia ada dalam kandungan ibu sampai dengan mati. Iman itu. Karena dia sebagai misalnya, dia sebagai orang Kristen berarti dia iman Kristen. Ya. Dia imannya umat Katolik, umat Islam berarti ya, dia imannya Islam. Tidak bisa berubah. Begitu. Dan begitu, dan mengasihi Allah dan sesama. Maka Allah itu di mana saja tidak bisa dapat. Allah adalah ada manusia dan ada sesama. Ada guru dan ada murid. Ada guru dan ada siswa. Maka kami adalah Allah bagi anak-anak kami untuk menuju pada gereja yang akan berkembang di masa depan. Itu anak. Untuk moral dan sosial, bagi sebagai pribadi manusia bertanggung jawab atas tindakannya dan dipanggil untuk mewujudkan keadilan, perdamaian dan kasih dalam masyarakat. Maka kita dipanggil, misalnya kita menuju misalnya ke tingkat keluarga, bapak, ibu, mama kita ada di dalam ibu kita atau orang yang bertanggung jawab kita untuk melanjutkan pendidikan adalah orang yang hebat. Untuk kita harus berhasil dan bertanggung jawab di hadapan dia adalah sama dengan kita bertanggung jawab pada atas Allah. Kita lanjut. Refleksi. Pribadi. Ya. Pribadi itu siapa? Manusia. Manusia bertanggung jawab atas tindakannya dan juga panggil semua panggilan. Ya. Untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Kalau sudah perdamaian, maka kasih dalam masyarakat pasti akan terwujud. Begitu. Sudah mengerti? Sudah. Bisa paham? Bisa. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut. Refleksi. Refleksi, yaitu soal pertama. Yang pertama itu, menurut kamu, apa artinya menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Siapa? Soal kelompok apa? Kelompok apa? 1. Oke. Apa itu? Refleksi ini kita mulainya menurut kelompok. Ada kelompok yang kelompok 3 orang, ada kelompok 3 orang, ada yang 2 orang, supaya dia dapat. Jadi 1, 2, 3. Ada 2 orang. 2 orang mana? Yang 2 orang. Oh iya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan. Nomor 1, menurut kamu apa arti? Dan sekarang kita masuk pada kesimpulan dari soal-soal 5 soal yang ada, nomor yang ada kita jawab. Kesimpulannya begini, sedikit saja kita menyimpulkan bahwa sebagai makhluk pribadi, manusia itu dipanggil untuk mengembangkan seluruh dimensi hidupnya, menjalin hubungan yang mendalam dengan Tuhan serta hidup dalam kasih dan tanggung jawab terhadap sesama. Dan iman
iman Katolik menegaskan bahwa hidup manusia itu milik, ya. Hidup manusia itu memiliki tujuan luhur bersatu dengan Allah dalam kasih. Saya tambah sedikit lagi kasih. Kasih adalah utama. Kasih adalah utama dalam keluarga kita masing-masing dalam hidup. Luhur, damai, kasih sayang, semuanya adalah kasih. Satu saja, kasih. Materi yang kita bertemu materi hari ini, materi tentang yang kita bahas hari ini sudah sampai di sini saja. Sampai dengan nanti kita akan bertemu kembali materi yang berikut dan kesempatan yang berikut, yang lain. Kita sampai di sini saja. Atas partisipasi dan juga atas terima, dukung, lalu semua persoalan yang jawab dan semuanya terima kasih banyak. Dan juga saya minta maaf kepada seluruh